Selamat siang, Prof. Endri. Baik, teman-teman. Hari ini pertemuan keempat ya, Jihan ya, teman-teman ya. Baik, untuk pertemuan hari ini akan kita lanjutkan dengan presentasi oleh kelompok eh, 5 dan 6. Ya, Ibu. Oke, baik. Kelompok 5 terlebih dahulu anggotanya sudah hadir. Kelompok 5 sudah hadir, Ibu. Oke, kelompok 5 ada berapa anggotanya, Irza, Raidinata? Ada 3, Ibu. 3. Siapa saja Raidinata, terus? Ada Ade Rahma dan Audi. Oke, Raidinata, Audi, Dianda, dan Ade Rahma sudah lengkap. Baik, kelompok 6. Sudah lengkap, Ibu. Anggotanya Gevira, kemudian Oh, bukan, Ibu. Anggotanya Siti, Nisrina, sama Arfia. Siti Koretunisa, Nisrina, dan Nanda Arfia. Arfia, ya. Oke, baik. Silakan kita mulai dengan presentasi kelompok 5 terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan presentasi kelompok 6. Akan dibantu oleh siapa untuk share screen, teman-teman? Nisrina, Ibu. Baik, silakan Nisrina. Baik, izin saya mulai ya, Ibu. Silakan Irza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Yang pertama-tama yang saya hormati, Ibu Profesor Dr. Endri Bereswati MPD, Ibu Estiani Para MPD, dan ada Ibu Ayu Puspananda MPD selaku dosen pengampu mata kuliah statistik. Di sini izinkan saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya pemaparan materi dari kelompok 5 3PB1 yang akan membawakan materi, pengertian, contoh, dan cara menghitung mean. Boleh salin dia berikutnya. Baik, ini ada anggota kelompok dari kelompok 5 3PB1. Yang pertama itu ada Ade Rahma Fitriani dengan NIM 1201622008. Dan ada Audi Dianda Mulyana dengan NIM 1201622012 dan saya sendiri sebagai moderator Raidinata Irza Rasta dengan NIM 1201622016. Boleh salin dia berikutnya. Baik, ini ada submateri yang akan dibahas oleh kelompok 5. Yang pertama itu ada pengertian mean, menghitung mean data tunggal, menghitung mean data tunggal berbobot, dan yang terakhir menghitung mean data kelompok. Boleh salin dia berikutnya. Nggak ada Mean ya. Mean lagi main. Maaf ya Prof. Min maksudnya. Min, masa Min, Mean? Mean lagi main. iya Main Prof. gunduk tadi dia lah yang hujan-hujanan tadi. Ya, baik Prof. Min Eh, ya. iya, baik Prof. Min. Baik, yang materi pertama adalah pengertian min yang akan dibawakan oleh teman saya yaitu Audi Dianda. Pada Audi, saya persilakan. Saya Auliana Mulyana akan mempresentasikan atau menjelaskan pengertian min dan juga contoh data tunggal nantinya. Di sini pengertian min adalah salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih singkat dari kumpulan-kumpulan data yang ada.
Nah, istilah dari mean adalah rata-rata. Nah, mean ini istilah lain dari mean adalah rata-rata. Jadi, mean ini dilambangkan dengan X bar. Yang X barnya di atas. Nah, itu macam-macam datanya. Seperti yang dijelaskan kelompok kemarin, ada data tunggal dan data berkelompok. Namun di sini kelompok kami menemukan ada data berbobot yang bisa dipaparkan di materi ini. Boleh selanjutnya? Baik, selanjutnya ada data tunggal. Di sini data tunggal adalah data yang disusun sendiri dan apa adanya berdasarkan nilai dan besarannya masing-masing. Jadi sederhananya itu data tunggal adalah data yang disusun secara tunggal dan satu angka dari nilainya itu mewakili satu frekuensi aja. Boleh salin dia selanjutnya untuk contohnya. Boleh salin dia selanjutnya. Nah, untuk min data tunggal ini jika terdapat banyak buah data yang terdiri dari data pertama, data kedua, dan data ketiga, hingga data seterusnya. Jadi cuma ada data-datanya aja, nilainya datanya, itu min dapat didefinisikan sebagai berikut rumusnya, yaitu min sama dengan sigma xi dibagi dengan banyak data. Atau jika dijabarkan, min sama dengan data pertama ditambah data kedua, data ketiga ditambah data ketiga, hingga data seterusnya dibagi dengan n yaitu banyak data. Jadi n itu banyak data dan sigma xi adalah jumlah data dari data pertama hingga data terakhir. Boleh salin dia selanjutnya. Nah, untuk contoh soal data tunggal di sini ada nilai ulangan bahasa Indonesia dari kelas 10 adalah nilai data pertama itu 8, 5, 7, 10, dan 5. Nah, min dari nilai siswa tersebut adalah ada opsi A yaitu 4, opsi B 5, opsi C 6, dan opsi D 7, dan opsi E 8. Boleh salin dia selanjutnya. Nah, untuk penjelasan lebih rinci, di sini penyelesaiannya memakai diketahui, ditanya, dan dijawab. Untuk diketahuinya itu ada datanya itu ada 8, 5, 7, 10, dan 5, di mana N banyak data, N sama dengan banyak data, itu ada 5, yang tadi data pertama 8, data kedua 5, data ketiga 7, dan data keempat 10, dan data kelima itu 5. Sigma xi sama dengan atau jumlah data di mana data-data tersebut yang 5 itu ditambahkan atau dijumlahkan yaitu 8 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 5, maka hasilnya adalah 35. Nah, ditanyakan tadi minnya ya. Nah, min dari nilai siswa tersebut adalah menggunakan rumus yang sebelumnya dijelaskan yaitu min ada sama dengan sigma xi atau jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, untuk dimasukkan ke rumusnya, karena tadi udah diperoleh nilai-nilai sebelumnya, yaitu jumlah datanya ada 35 dan banyak datanya 5. Jadi tinggal 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi opsi yang benar dari min adalah, min dari nilai siswa tersebut adalah D yang 7. Boleh selain dia selanjutnya. Untuk data berbobot, saya serahkan kembali kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Audi atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada materi data berbobot yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Data berbobot atau min data berbobot memberikan ukuran rata-rata yang lebih representatif ketika nilai-nilai dalam data set memiliki pengaruh atau kepentingan yang berbeda. Ini membantu dalam analisis yang lebih akurat dan relevan, terutama dalam konteks di mana bobot data memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Mungkin boleh langsung aja ke Salimbia berikutnya. Baik, ini ada cara menghitung rata-rata data berbobot. Nah, jika tadi data tunggal hanya datanya saja, tapi kalau data berbobot sini ada frekuensinya juga. Jika nilai N atau buah data itu ada datanya, data 1, 2, 3, dan masing-masing frekuensinya adalah frekuensi 1, 2, dan 3, sampai seterusnya. Nah, nilai rata-rata hitungan sekumpulan data tersebut didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini ada berbagai contoh rumus, yaitu yang rumus pertama ini ada
Tadi frekuensi 1 dikali dengan data 1 ditambah frekuensi 2 dikali data 2 sampai seterusnya. Dan dibagi dengan N yaitu banyaknya data. Boleh langsung ke salin berikutnya. Baik, di sini ada contoh penyelesaian soalnya. Di sini ada nilai 3, 6, 7, 9. Dan frekuensinya ada 2, 3, 1, dan 4. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan itu kita harus mencari kalkulasi. Di sini ada nilainya 3, 6, 7, 9, dan frekuensinya 2, 3, 1, 4. Dan yang di sebelahnya itu ada kalkulasi data dan frekuensi. Langsung saja kita kalikan, yaitu 3 dikali 2, 6 dikali 3, 7 dikali 1, 9 dikali 4. Dan kita mendapatkan hasil dari kalkulasi data dan frekuensinya itu nilainya 67, dan hasil banyaknya data atau frekuensi itu 10. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu jumlah dari kalkulasi data dan frekuensi dibagi dengan jumlah banyaknya data atau frekuensi, bagi dan mendapatkan hasil 6,7. Jadi rata-ratanya adalah 6,7. Boleh salin dia berikutnya. Baik, selanjutnya ada materi data kelompok yang akan disampaikan oleh teman saya, Ade Rahma Fitriani. Pada Ade Rahma, saya Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Di sini saya Ade Rahma Fitriani, izin memaparkan materi tentang data kelompok. Jadi, min data kelompok adalah proses yang dilakukan ketika data ini tersaji di dalam bentuk kelas-kelas atau interval tertentu, bukan sebagai nilai-nilai individualnya. Proses ini juga melibatkan penggunaan titik tengah dari setiap kelas dan frekuensi kelas tersebut untuk mengestimasi nilai rata-rata keseluruhannya. Boleh salin dia selanjutnya. Lalu di sini ada cara menghitung min dari data kelompok. Di sini terdapat langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama itu adalah menentukan titik tengah dari setiap kelas. Jadi titik tengah kelas ini adalah nilai yang mewakili semua data dalam kelas tersebut. Titik tengah ini dihitung dengan menambahkan batas bawah dan batas atas kelas, lalu kita membagi 2. Lalu di sini adalah rumusnya. Lalu langkah yang kedua yaitu menghitung produk frekuensi dan titik tengahnya. Setiap titik tengah ini dikalikan dengan frekuensi kelasnya yang menghasilkan sumbangan total setiap kelas terhadap nilai keseluruhannya. Lalu langkah ketiga yaitu menghitung total dari produk frekuensi dan titik tengahnya. Rumusnya ialah tambahkan semua produk dari frekuensi dan titik tengah untuk semua kelas untuk mendapatkan total nilai yang mewakili semua data. Rumusnya adalah sigma frekuensi kelas ke I dikali titik tengah kelas I. Boleh salin dia selanjutnya. Lalu langkah yang keempat di sini adalah menghitung jumlah total frekuensinya. Total frekuensi ini sama dengan N adalah jumlah semua frekuensi kelas. Yang rumusnya adalah sigma Fi sama dengan jumlah dari semua frekuensi. Lalu langkah yang terakhir yaitu menghitung main data kelompok. Main data kelompok ini dihitung dengan membagi total dari produk frekuensi dan titik tengah dengan jumlah total frekuensi. Lalu ini memberikan nilai rata-rata yang diwakili oleh data. Rumusnya seperti yang di sini. Min sama dengan sigma Fi dikali nilai titik tengah dibagi sigma frekuensi kelas I. Boleh salin dia selanjutnya. Di sini ada contoh soal. Sebuah studi kesehatan ingin mengetahui berat badan rata-rata dari sekelompok orang. Data yang dikumpulkan telah dikategorikan dalam kelas berat sebagai berikut. Boleh salin dia selanjutnya. Lalu di sini ada pembahasannya atau penyelesaiannya. Kita menggunakan langkah-langkah yang seperti tadi, yang dimana langkah pertama ini kita harus menentukan titik tengah untuk setiap kelas. Dan rumusnya adalah untuk mencari titik tengah ini dari setiap kelas interval, kita harus menjumlahkan batas bawah dan batas atas kelas tersebut. Kemudian hasilnya dibagi 2, misalnya untuk kelas 50 sampai 60, titik tengahnya ini adalah 55, yang artinya nilai rata-rata dari semua data yang berada di antara 50 dan 60 adalah 55.
dan seterusnya dari kelas 60 sampai 70 kita masukkan ke rumus nilai titik tengah 60 ditambah 70 dibagi 2 yang mendapatkan eh, hasil nilai titik tengah yaitu 65. Lalu seterusnya. Lalu kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menghitung produk frekuensi dan titik tengahnya. Frekuensi kelas pertama ini dikalikan dengan titik kelas pertama sama dengan 4 dikalikan 5, yang hasilnya adalah 220. Lalu frekuensi kelas kedua ini dikalikan dengan titik tengah kelas kedua, yang sama dengan 8 dikalikan 65, yang hasilnya adalah 520. Dan seterusnya untuk kelas ketiga, keempat, dan kelima. Boleh selanjutnya. Lalu di sini kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu kita harus menghitung total frekuensi dari titik tengah. Jumlah total frekuensi ini adalah hasil penjumlahan dari semua frekuensi, yaitu 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 5, sehingga hasilnya adalah 35. Lalu di sini kita menghitung juga total produk frekuensi dikali titik tengah. Angka 35 ini mewakili jumlah frekuensi data yang ada di dalam distribusi. Dan total produk frekuensi dikali titik tengah ini merupakan hasil perkalian dari setiap frekuensi dengan titik tengahnya, yang dimana 220 ditambah 520 ditambah 100 ditambah 510 ditambah 475, sehingga hasilnya ini 2625. Angka 2625 ini merupakan hasil penjumlahan dari semua hasil perkalian frekuensi dan titik tengah dari setiap kelas intervalnya. Angka ini juga sangat penting karena akan digunakan untuk menghitung rata-rata min dari data kelompok selanjutnya. Lalu langkah keempat yaitu menghitung min kelompok. Ini kita masukkan rumus yang tadi, yaitu min sama dengan sigma Fi dikali titik tengah ke I dibagi N. Min sama dengan jumlah dari perkalian frekuensi dan titik tengah untuk semua kelas, yang dimana dibagi dengan jumlah total datanya. Dalam kasus ini, nilai rata-ratanya ini adalah 75. Jadi, kita masukkan yang tadi ini 2625 dibagi 35 yang mendapatkan hasil 75 kg. Jadi rata-rata dari data berat kelompok itu adalah 75 kg. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Adi Rahma atas pemaparan materinya. Dan selanjutnya ini ada referensi yang untuk materi dari kelompok 5. Boleh selanjutnya berikutnya. Baik. Mungkin cukup itu saja dari kelompok 5, 3/1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut dengan izin Prof dilanjut dengan lanjut. kelompok. Baik, Prof. Ya. Silakan kelompok 6. Kelompok 6 akan berbagi layar oleh siapa? Ya, Ibu, sebentar. Miss Rinanya lagi kendala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Endri, Ibu Hesti, Ibu Ayu, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan mengenai median dan modus. Untuk anggota kelompok 6, di sini ada Ananda Arfia, saya sendiri, Nisrina sebagai moderator, dan juga ada Siti Khairutunisa. Untuk pokok materi yang akan kami bahas, ada pengertian median dan modus, ada contoh dan cara menghitung median, dan juga contoh dan cara menghitung modus. Materi pertama yaitu mengenai pengertian median dan modus. Teman-teman pastinya sudah tidak asing dengan median dan modus karena sudah dipelajari mungkin di bangku sekolah. Nah, median ini atau setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar maupun sebaliknya. Apabila suatu data mempunyai median, maka median ini merupakan tunggal. Namun perlu teman-teman ketahui juga bahwa meskipun median adalah nilai tengah, tapi bukan berarti begitu kita dapat data langsung ditentukan yang di tengah itu median. Bukan ya, jadi itu hanya posisi tengah. Nah, jika data merupakan bilangan ganjil, maka median terletak pada data ke1/2 n plus 1, dan jika banyak data bilangan genap, maka median terletak min n/2 dan data min n/2 plus 1 yang akan nanti disampaikan selengkapnya oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada modus. Modus ini merupakan data dengan frekuensi terbesar atau yang paling banyak muncul. Modus ini sendiri adalah ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Sekumpulan data yang didapatkan memungkinkan untuk memiliki nilai modus yang tak tunggal atau bahkan mungkin tidak memilikinya. Nah, cara menentukan modus ini sendiri adalah dengan melihat kemunculan dari masing-masing data, lalu pilih jenis data dengan frekuensi muncul yang paling banyak. Setelah mengetahui pengertian modus dan median, langsung saja kita ke materi bagaimana cara menghitung median. Materi ini akan disampaikan oleh Arvia. Kepada Arvia, saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana cara menghitung median. Sebelumnya rumus median ini ada berbagai macam, tidak hanya satu, karena ini tergantung datanya, apakah data tunggal atau data berkelompok. Yang pertama kita akan bahas rumus median data tunggal. Untuk catatannya, rumus median ini dibagi dua lagi, yaitu untuk menghitung data dengan jumlah ganjil dan juga data dengan jumlah genap. Untuk data dengan jumlah ganjil, di sini ada rumusnya yaitu median sama dengan N plus 1 dibagi 2. Dan untuk yang jumlah genap, rumusnya adalah median N/2 ditambah N/2 ditambah 1, lalu mereka berdua dijumlahkan dan dibagi 2. Untuk N sendiri itu adalah jumlah data ya teman-teman. Boleh selanjutnya berikutnya. Oke, kita akan mencoba untuk menghitung median data tunggal dengan jumlah data yang ganjil. Di sini ada contoh, disajikan data sebagai berikut, ada angka 5, 1, 9, 3, dan juga 7. Cara menghitungnya bagaimana? Yaitu pertama, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Yang kedua, karena jumlah data adalah 5, yang dimana data tersebut jumlah ganjil, maka median adalah data yang berada di posisi tengah. Kita pakai rumus yang tadi teman-teman, yaitu N plus 1 dibagi 2. Kita masukkan jumlah data yang tadi ke N-nya. Kita ganti N-nya jadi 5, karena jumlah datanya tadi 5 ya teman-teman. Jadi 5 ditambah 1 dibagi 2, yaitu
6 dibagi 2 adalah 3. Jadi kita mengetahui mediannya adalah dari data ketiga, teman-teman. Nah, sementara data ketiga dari urutan yang tadi terkecil sampai terbesar adalah 5. Jadi nilai mediannya adalah 5. Oke, salin dia berikutnya. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung median data tunggal dari jumlah data genap. Di sini ada contoh, disajikan data sebagai berikut 8, 3, 10, dan juga 6. Cara menghitungnya adalah yang pertama, seperti tadi, kita harus mengurutkan dulu data dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 3, 6, 8, dan 10. Yang kedua, karena jumlah data adalah 4, di mana jumlah datanya adalah genap, maka median adalah rata-rata dari dua nilai tengah tersebut. Kita pakai rumus yang tadi, teman-teman. Yang pertama adalah eh, N dibagi 2, lalu ditambah N dibagi 2 ditambah 1, hasil perjumlahannya dibagi 2, kita masukkan saja N-nya adalah 4 ya tadi teman-teman. Jadi 4 dibagi 2, ditambah 4 dibagi 2 ditambah 1, setelah dijumlahkan dibagi 2, paling dia berikutnya. Nah, lalu hasil penjumlahan tadi adalah 4 bagi 2 tadi adalah 2, lalu 4 bagi 2 adalah 2 juga, ditambah 1 adalah 3. Jadi di sini kita akan memakai apa ya, angka dari data yang tadi teman-teman. Data keberapa? Nah, kita akan memakai data kedua dan juga data ketiga. Data kedua tadi adalah tadi urutannya adalah 3, 6, 8, dan 10. Berarti data kedua tadi adalah 6, teman-teman. Lalu data yang ketiga adalah 8. Jadi di sini kita akan menjumlahkan 6 dan 8. Lalu dibagi 2, 6 tambah 8 adalah 14, lalu dibagi 2 sama dengan 7. Jadi nilai median dari data yang tadi adalah 7. Salin dia berikutnya. Nah, selanjutnya setelah median data tunggal, kita juga punya rumus median data berkelompok. Ini dia rumusnya teman-teman, yaitu median sama dengan LM atau tepi bawah kelas median ditambah N per 2, jumlah total data tadi dibagi 2, dikurangkan oleh F, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, lalu FM frekuensi kelas median dikali intervalnya atau panjang interval kelas. Boleh salin dia berikutnya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung median data berkelompok. Maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih Sania. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung median data berkelompok. Di sini sudah disajikan data, yaitu berupa tabel, ada 5 kelas. Dari kolom yang pertama ada interval dan juga frekuensinya. Kelas pertama ada angka dari 10 hingga 19 dengan jumlah frekuensi 5. Lalu di kelas kedua ada 20 hingga 29 dengan jumlah frekuensi 8. Di kelas ketiga ada 30 hingga 39 dengan jumlah frekuensi 12. Dan di kelas keempat ada 40 hingga 49 dengan jumlah frekuensi 7. Di kelas kelima ada 50 hingga 59 dengan jumlah frekuensi 4. Bagaimana kita menghitung median dari data berkelompok ini? Yang pertama, kita dari rumus yang tadi kita harus mencari tahu dulu satu-satu data untuk menempatkan angkanya di rumus yang tadi. Yang pertama, kita cari tahu total frekuensi dari data yang ada, yaitu 5 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 7 ditambah 4 dan totalnya adalah 36. Lalu untuk mencari N per 2-nya, N tadi sudah ditemukan yaitu 36. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Nah, kelas mediannya itu adalah interval yang mencakup data ke-18, yaitu 30 sampai 39. Kenapa ada di kelas ketiga yang rentangnya 30 hingga 39? Karena di sini frekuensi dari kelas 1 ke 2 adalah
hanya sampai 13, teman-teman. Sementara yang kita butuhkan adalah data ke-18. Berarti data tersebut berada di kelas ketiga, yaitu di rentang 30 hingga 39 yang dengan jumlah frekuensinya 12. Nah, sekarang kita cari LM-nya. LM-nya itu adalah di bawah kelas median. Bagaimana cara mencari tahunya? Yaitu dengan dari kelas yang tadi kita temui, teman-teman. Data ke-18 tadi kan ada di kelas ketiga, yaitu rentangnya 30 hingga 39. Nah, angka terkecilnya adalah 30. Angka terkecil ini dikurangi 0,5 sehingga mendapatkan hasil 29,5. Jadi, LM-nya sudah ketemu nih, teman-teman, yaitu 29,5. Untuk F-nya, cara mencarinya gimana? Yaitu kelas yang sebelum kelas-kelas sebelum kelas median yang kita temui tadi itu dijumlah, teman-teman, frekuensinya. Yaitu kita punya dua kelas nih, dari kelas 1 dan kelas 2, yaitu jumlah frekuensinya 5 ditambah 8 yaitu 13. Berarti F-nya adalah 13. Lalu untuk frekuensi kelas median sendiri, frekuensinya adalah 12. Nah, kita sudah punya semua datanya, tinggal kita masukin saja ke rumusnya. Rumus yang tadi adalah median sama dengan LM ditambah N/2 kurang F dibagi FM dikali interval. Kita masukkan angkanya, median sama dengan 29,5 ditambah 18 kurang 13 dibagi 12 dikali 10. Sama dengan 29,5 ditambah 5/12 dikali 10. Kita mendapatkan hasil 29,5 ditambah 4,17, yaitu 33,67. Jadi nilai median dari data kelompok tersebut adalah 33,67. Mungkin sekian dari saya untuk bagaimana cara menghitung median. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ini contoh dan cara menghitung media. Nah, dan cara modul yang akan oleh Siti, saya silahkan. Baik, terima kasih moderator. Boleh tolong selanjutnya. Boleh tolong selanjutnya, Nisin. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh dan cara menghitung modus. Di sini modus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada modus data tunggal dan yang kedua ada modus data kelompok. Di mana di sini modus data tunggal itu merupakan nilai yang paling sering muncul seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi oleh Nislina. Lalu bagaimana caranya itu dengan diurutkan dari data nilai yang paling kecil ke paling besar. Lalu setelah itu kita pilih nilai frekuensi kemunculannya yang paling tinggi, itulah disebut modus. Lalu selanjutnya di sini ada modus data kelompok, di mana modus data kelompok itu ditentukan dari nilai tengah kelas interval yang memiliki nilai terbanyak. Nah, dalam modus data kelompok di sini kita memiliki rumus, yaitu modus sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali I. Boleh selanjutnya nih, Sin. Di sini kita mencari modus data tunggal terlebih dahulu, teman-teman. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu urut
Ya, urutkan data dari nilai terkecil ke terbesar, lalu hitung frekuensi kemunculan setiap nilai. Setelah itu kita temukan nilai yang memiliki frekuensi kemunculan tertinggi. Nah, nilai yang memiliki frekuensi tertinggi itulah modus. Jadi, bisa dilihat teman-teman di sini diketahui data sebagai berikut. Ada angka 2, 4, 3, dan seterusnya sampai angka 8. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi, kita urutkan dulu teman-teman dari data yang paling kecil sampai yang terbesar, di mana dari 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai angka 8. Jadi di sini bisa dilihat teman-teman, kalau sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, itu terlihat bahwa nilai yang paling muncul frekuensinya itu adalah nilai 5. Jadi modusnya di sini adalah angka 5 karena memiliki frekuensi kemunculan paling sering atau paling tinggi. Boleh selanjutnya. Ya, setelah kita tadi mengetahui cara mencari modus data tunggal, di sini kita mempunyai rumus mencari modus data kelompok, di mana rumusnya itu adalah L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali I, di mana keterangannya L merupakan tepi bawah kelas modus, di mana mencarinya itu batas bawah kelas modus dikurang 0,5. Lalu D1 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, sedangkan D2 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dan I sama dengan panjang interval kelas. Ini mulai selanjutnya. Ya, setelah kita mengetahui teman-teman tadi bagaimana mencari rumus modus data kelompok, di sini langsung saja saya berikan contohnya dan juga cara penyelesaiannya. Di sini tertera disajikan data sebagai berikut. Ada nilai 11 sampai 15, 16 sampai 20, dan ada frekuensinya juga. Mungkin teman-teman bisa lihat terlebih dahulu. Nah, setelah dilihat di sini frekuensi yang paling banyak muncul itu di angka nilai 26 sampai 30 karena kemunculan frekuensinya paling tinggi yaitu 16. Nah, gimana caranya mencari modus data kelompok dari nilai-nilai tersebut? Langsung aja nih kita masukin, tadi rumusnya sudah diketahui teman-teman, yaitu L tambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali I. Sebelum itu kita mencari L-nya dulu ya teman-teman. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal kalau L itu batas bawah kelas modus dikurang 0,5. Jadi batas kelas bawah modus itu kan nilainya di sini yang dilingkarkan merah ini ada 26 sampai 30. Jadi batas bawahnya itu 26. Nah, 26 dikurang 0,5 sama dengan 25,5. Nah, jadi Ella kita sudah mengetahui bahwa nilainya itu 25,5. Lalu setelah itu kita mencari D1-nya ini, teman-teman. D1-nya itu rumusnya selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi diketahui di sini di tabel itu frekuensi modusnya itu angka 16. Lalu kita kurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya yaitu angkanya 13. Jadi 16 dikurang 13 sama dengan 3. Nah, L dan D1-nya sudah ketemu teman-teman. Lanjut kita mencari D2-nya. D2-nya itu sama kayak tadi yang L1, cuma bedanya kita kurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi frekuensi modusnya itu 16 dikurangi frekuensi kelas sesudahnya adalah 4. Jadi 16 dikurang 4 sama dengan 12. Nah, L, D1 dan D2 sudah ketemu, lanjut kita mencari I. I ini sama aja, teman-teman bisa menghitung dari nilai 11 sampai 15. Jadi 11, 12, 13, 14, 15. Jadi I atau panjang interval kelasnya itu sama dengan 5. Nah, langsung aja nih teman-teman, jadi kan tadi udah ketemu nih nilai-nilainya apa saja, langsung masukkan saja ke rumus, yaitu L-nya 25,5 ditambah D1-nya yaitu ada 3, dibagi D1 tambah D2 yaitu 3 dan 3 ditambah 12 dikali I-nya itu adalah 5. Jadi langsung 25,5 ditambah 3 dibagi 3 tambah 12 yaitu 15 dikali 5. Jadi 25,5 ditambah 5 kali 3 kan 15. 15 dibagi 15 jadi 1. Jadi 25,5 tambah 1 sama dengan 26,5. Jadi modusnya dari data tersebut adalah di antara angka nilai 26 sampai 30 yaitu 26,5. Boleh selanjutnya.
Mungkin langsung sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Siti atas pemaparan materinya mengenai contoh dan cara menghitung modus. Nah, teman-teman, setelah teman-teman mengetahui pengertian, lalu dan cara pengertian median dan modus, eh, kami dari kelompok 6 ingin mengasah pengetahuan teman-teman nih. Mari berlatih menghitung median dan modus. Eh, Ya, di sini terdapat data hasil ujian mata kuliah statistika dengan nilai ada 40 sampai 49 dengan frekuensi 6, 50 sampai 59 frekuensinya 9, 60 sampai 69 frekuensinya 11, 70 sampai 79 frekuensinya 6, 80 sampai 89 frekuensinya 7, 90 sampai 99 frekuensinya 1 dengan jumlah N-nya itu 40. Nah, dari data tersebut, teman-teman bisa langsung mulai nih untuk menentukan median dan modusnya. Dan jika sudah menemukan nilai median dan modusnya, boleh nih langsung resign aja untuk menjelaskan hasilnya. Silakan teman-teman boleh mulai dihitung. Hilang suaranya ya.
Izin Prof, lagi ada ini eh, penugasan dari kelompok Prof. Kuis ini Prof, Ya, latihan. ya, ya. Ya Prof. Baik, di sini udah ada Rifki yang raisen. Boleh Rifki dipaparkan jawabannya? Ya, untuk dari mediannya itu 64,04 sama modusnya itu 62,3. Jangan cuma hasilnya ya, tapi kan langkah-langkahnya mana, daerah yang apa ada modus itu, interval berapa modusnya berada di bawah modus berapa gitu. Iya, Ibu. Dari rumus Coba ditayangkan. saya tulis tangan. Itu tangan gimana? Ini supaya nanyakan di foto dong kalau tulis tangan. Oke. Ya, Prof, ini jawaban dan langkah-langkah yang saya buat. Mana? Layar belum muncul. Ya, ya Allah, gimana ini bacanya nih? Dari itu kan rumusnya LM plus N per 2 minus F per FM kali I. Ini data tunggal atau data jamak? Data kelompok Data, atau data tunggal? data Soal ini. berkelompok, Data Prof. berkelompok, N-nya berapa? N-nya dilihat dari yang tadi itu ada 40. Ya, Jadi 40. Terus 40 itu kan ada di 40 dibagi 2 itu jadi 20.
Dan Hmm. 20 itu ada di kelas interval 60 sampai 69, Prof. Oke. Jadi LM-nya itu 59,5 ditambah eh, N per 2 jadinya 20 dan F-nya itu 15 karena eh, kelas interval 40 sampai 49 itu frekuensinya 6 ditambah dari kelas interval 50 sampai 59 yaitu 9 dan hasilnya adalah 15. Hmm. Dan untuk FM-nya sendiri itu kan eh, median eh, median dari kelas mediannya itu Prof. Jadi 11. Lalu di eh, kelas intervalnya itu ada 10. Panjang-panjang intervalnya itu 10. Jadinya 59,5 ditambah 20 min 15 per 11 dikali 10. Jadi Jadi posisinya ada di posisi apa, Prof? angkanya dari angka berapa modusnya mediannya? Mediannya ada di kelas interval 60 sampai 69, Prof. Enggak, harus satu titik. Harus ketemu satu titiknya. Median kan titik. Iya, itu hasilnya 64, Prof. 64,04. Di angka 64 titik tengahnya. Ya, Median kan titik tengah kan, bukan rata-rata kan, titik tengah kan. iya, Prof. Jadi 64 itu ada di interval. 60 sampai 69. Nah, itu begitu caranya. Jadi tahu intervalnya dan tahu titiknya gitu. Ya. Jadi interval itu tidak bisa disebutkan hanya maaf, apa median itu tidak bisa disebutkan intervalnya toh, tapi harus tahu titiknya. Iya, Prof. Nah, kalau datanya ada data tunggal kemudian jumlahnya apa? Ganjil, tengah-tengahnya langsung bisa kehitung. Tapi kalau datanya kelompok, jumlahnya apa ganjil maupun genap tetap harus mencari intervalnya dulu. Ada di mana intervalnya baru kita tarik titiknya gitu. Ya. Iya, Prof. Sebenarnya modusnya bagaimana modusnya? Ya, itu untuk modusnya ada di bawahnya, Prof. 59,5 karena eh, eh, frekuensi paling banyak ada di kelas interval 60 sampai 69. Jadi Hmm. tepi bawahnya itu 59,5. Ditambah D1 itu kan selisih dari frekuensi sebelumnya yaitu 11 dikurang 9 jadi 2 per 2 plus 5. 5 itu dari 11 dikurang 6. Jadi dan I-nya itu 10. Jadi 59,5 ditambah 2 per 7 dikali 10 hasilnya itu 62,3, Prof.
Ya, baik. Terima kasih Rifki atas jawabannya. Jadi jawaban dari Rifki sudah benar ya teman-teman. Untuk nilai mediannya itu adalah 64,04 dan juga nilai modusnya itu 62,35. Ya, mungkin ini sebagai daftar referensi dari pemaparan materi yang kelompok 6 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi aktif dalam pemaparan materi kelompok 6 pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materinya min, median, dan modus ya? Kuartil enggak? Tidak, Prof. Hanya median sama modus. Ada yang mau tanya? Ini masih gampang-gampang banget nih pelajaran SD ini. Ada yang mau ditanya? Ditanya? Coba pelajarin kuartil ya, kuartil desil itu nanti buat PR aja Bu Hesti. Baik, Prof. Kuartil desil itu penting banget nanti untuk apa pengolahan data. Baik, Prof. Selesai Bu Hesti. Iya, Prof. Untuk hari ini materinya cuma 3 itu, Prof. Min, median, Ya. modus, Prof. Ya masih Pak di taraf itu ya untuk berikutnya lagi itu udah Ya, meningkat betul. ya. Jadi materi yang sudah kita pelajari hari ini itu sebagai dasar pasti akan dipakai lagi untuk yang akan datang gitu. Bukan dilupain, tinggalin, buka kepake lagi gitu. Ya gitu aja Bu Hesti. Baik, Prof. Baik, terima kasih Prof. Henry. Terima kasih teman-teman kelompok 5 dan 6 untuk paparan materinya hari ini median dan modus. Untuk selanjutnya silakan teman-teman belajar secara mandiri untuk mempelajari kuartil, desil dan sebagainya ya secara mandiri. Dan kemudian minggu depan akan dilanjutkan dengan presentasi kelompok 7 dan 8 ya. Oke, baik. Kalau begitu bisa kita akhiri saja Prof. Henry. Terima kasih. Kita Boleh tutup. Bu Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam.